Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel saya Puji Prayoga, channel yang penuh inspirasi dan motivasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan motivasi tentang langkah-langkah bagaimana Anda memulai usaha sembako. Tapi sebelum video ini saya lanjutkan, silakan tekan subscribe dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Toko sembako ini mungkin sebagian orang itu menganggap remeh toko sembako, tapi apabila dikelola dengan baik, Anda akan mendapatkan keuntungan yang cukup banyak. Sembako adalah singkatan dari 9 bahan pokok. Mungkin terdiri dari beras, telur, susu, dan keperluan-keperluan yang lain. Tapi di sini saya akan sampaikan tips memulai usaha yang harus kita siapkan sebelum kita melaksanakan rencana usaha tersebut. Ada 8 tips atau 8 langkah yang apabila kita bisa menerapkan, ya insya Allah toko Anda akan berjalan dengan sebaik-baiknya. Yang pertama yaitu kita harus merencanakan dahulu tempatnya di mana, atau di pasar atau di rumah, terus belanja kemungkinan apa saja yang diperlukan oleh masyarakat sekitarnya. Seandainya di rumah, kalau di pasar ya terserah ya. Kemudian perlukah tenaga yang akan membantu kita atau cukup kita dulu sementara. Tapi saya sarankan ya sementara kita sendiri dulu, nanti kalau kita udah kewalahan baru dilanjutkan penambahan tenaga kerja. Yang kedua yaitu boleh dikatakan riset pasar lah, riset lingkungan yang akan kita buka, itulah sebelah barat, sebelah timur, selatan, utara, itu kira-kira kebutuhan yang sering dicari itu apa saja. Kalau makanan pokoknya sudah jelas, itu tiap hari makan beras, minyak goreng, telur, super mie, indomie, pokoknya mie instan itu, atau susu, obat-obatan, dan sebagainya. Jadi peluang apa saja yang bisa kita sediakan di tempat kita. Kemudian yang ketiga yaitu perhitungkan modal yang kita miliki. Semakin tinggi modalnya, itu sebenarnya langkahnya semakin mudah, tapi tidak jaminan modal besar itu pasti berhasil. Seandainya 8 tips ini dijalankan, ya insya Allah berhasil lebih baik, lebih bagus, dan lebih lancar karena proses mobilisasi perdagangan itu lebih lancar. Kemudian yang keempat itu tata letak di warung. Memang di warung itu, warung sembako itu diperlukan tata letak. Kita harus dilengkapi dengan mungkin etalase pun tidak harus mewah ya. Mungkin cukup pakai papan atau yang rapi, atau pakai apa itu strip besi yang bisa dibuat untuk etalase, bisa untuk dak-dakan itu, karena memudahkan kita untuk mencari barang sesuai dengan tempatnya, dan juga sudut pandang konsumen apabila kita melihat apabila konsumen itu baru masuk ke warung kita, ini sudah bisa melihat apa saja yang mereka butuhkan, bahkan bisa jadi yang tadinya tidak beli karena melihat barang yang kita tawarkan atau barang yang kita tata dengan rapi itu terlihat itu meyakinkan, ya akhirnya dia beli yang lain. Tidak hanya satu barang yang dia tuju dari rumah, tapi akan membeli hal lain yang tidak direncanakan dari rumahnya. Kemudian yang nomor 5 adalah kebersihan dan kerapihan tempat. Jadi tidak terkesan jorok, tidak terkesan kumuh, dan tidak terkesan menjijikkan. Mungkin seperti
sabun itu jangan dicampur dengan gula, atau susu jangan dicampur dengan yang bertentangan jenisnya. Ya, kalau gula, kopi, teh, susu itu dijadikan satu tempat. Biasakan sebelum mulai buka tokonya atau buka warungnya itu dibersihkan terlebih dahulu, baik itu luar atau dalam, dan kita sediakan kotak sampah jangan jauh-jauh dari tempat toko kita, baik itu ruangan dalam toko maupun di halamannya atau di sekitarnya ada tempat sampah. Jadi toko kita terlihat rapi dan bersih. Yang keenam yaitu kita supaya bisa menyediakan barang-barang berkualitas. Artinya yang terbaik, mungkin beras ada yang mungkin murahan atau jelek kualitasnya. Kita berusaha barang apapun kita berusaha untuk menyediakan barang-barang yang berkualitas baik. Jangan ada penipuan, mereknya apa, isinya apa. Kemudian yang ketujuh itu memberikan pelayanan terbaik, sehingga dengan kecepatan pelayanan, terus keramahan pelayanan, kemudian kesan bahwa belanja di tempat warung Anda itu nyaman. Upayakan agar pembeli yang sudah dari tempat kita itu dapat kembali lagi, tidak berniat untuk pindah ke lain toko. Itu upayanya. Pada tips yang lain mungkin saya bahas. Kemudian yang tak kalah pentingnya yaitu pembukuan. Jadi sekecil apapun transaksi itu supaya dicatat di buku, sehingga kita tahu bahwa penjualan hari ini itu bisa tercatat dengan sebaik-baiknya. Jadi kita bisa mengkontrol semua pengeluaran dan jumlah penghasilan yang kita dapatkan, sehingga kita bisa mengestimasi atau memberikan informasi kepada kita berapa sih keuntungan kita satu hari ini, dan bagaimana terevaluasi dengan baik dalam satu bulan, sehingga hasil satu bulan itu kita bisa pastikan bahwa hasil per bulan sekian. Dan kalau kita akan mengembangkan lebih jauh lagi, kita sudah bisa prediksikan berapa penghasilan kita per tahun. Oke, demikian tadi 8 tips bagaimana kita akan membuka usaha sembako. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan barokah kepada teman-teman semua. Sebelum video ini saya akhiri, silakan tekan like, komen, dan share agar teman-teman yang lain yang jauh di sana itu mendapatkan informasi-informasi terbaik dari kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.